Halo Sobat UNES, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada saudara ada target dari kementerian Kemendikbudristek terkait dengan alumni alumni dari perguruan tinggi itu target untuk pertama dia bisa bekerja dengan upah minimal 1,2 kali UMR. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa meraih target pertama itu, maka yang kedua untuk alumni itu bisa studi lanjut. Andai kata itu belum bisa dicapai lagi, maka alumni bisa berwirausaha. Jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan mahasiswa wirausaha. Bersama saya Dr. Muhammad Sholaatul Mustafa MA dalam Dosen The Series. Mahasiswa berwirausaha sesungguhnya kali ini itu mendapat banyak sekali peluang Tetapi kadang mahasiswa itu persoalannya itu belum menyadari bahwa sesungguhnya dia mempunyai potensi yang sangat besar. Tidak hanya perlu diingatkan, disadarkan tetapi sesungguhnya perlu juga ditunjuki bukti-bukti bahwa mahasiswa itu mempunyai potensi yang sangat besar. Pada saat ini saya akan menunjukkan Jadi untuk menjadi wirausahawan itu ada kesalahan-kesalahan yang dipunyai oleh para mahasiswa dan juga warga masyarakat. Bahwa mahasiswa itu maupun masyarakat sering sekali berpikiran untuk berwirausaha itu harus keturunan dari pengusaha. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Jadi menjadi wirausahawan itu sesuatu yang mungkin dengan cara dipelajari. Jadi kewirausahaan itu sesuatu yang dipelajari, bukan karena keturunan. Ini yang pertama. Jadi kalau kewirausahaan itu bisa dipelajari, ini akan membuat motivasi tersendiri bagi para mahasiswa ketika nanti jadi alumni menjadi siap berwirausaha. Dengan catatan dari awal begini ini sudah paham bahwa sesungguhnya wirausahaan itu sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi sekali lagi saya ingatkan, menjadi wirausahawan itu sesuatu yang bisa dipelajari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus diingatkan, ada kekeliruan konsep di masyarakat bahwa wirausaha itu seolah-olah adalah harus dengan modal uang dan apalagi itu dianggap harus milik sendiri. Nah ini juga kekeliruan di dalam memahami ketika akan menjadi latihan wirausaha. Jadi ini harus diubah karena sesungguhnya yang lebih penting itu adalah ide rancangan. Jadi mempunyai rancangan bisnis yang seperti apa? Ini persoalan pemikiran sebenarnya Yang rancangan bisnis ini adalah harus yang satu kita menemukan itu menguntungkan. Jadi yang pertama kita justru harus bisa menemukan ada rancangan bisnis yang bisa kita gali, yang bisa kita susun menjadi sebuah konsep yang jelas itu menguntungkan. Nah, ini yang tidak mudah. Kadang punya uang tapi nggak menemukan rancangan bisnis yang menguntungkan, ini akan menjadi kesulitan. Jadi para mahasiswa sesungguhnya cobalah digali sendiri, ditemukan dengan pemikirannya bahwa ada sebuah kesempatan bisnis yang menguntungkan. Nah ini yang pertama harus diingat bahwa yang lebih penting adalah dari ide atau rancangan bisnis menguntungkan. Yang kedua bahwa bisnis yang menguntungkan ini tuh bisa dikerjakan. Ini akan menarik ketika kita sudah menemukan rancangan bisnis itu menguntungkan dan kita paham bahwa itu bisa kita kerjakan, bisa dikerjakan. Ketika tidak bisa dikerjakan ini nanti tentu tidak menarik. Jadi kita harus berpikiran ini bisa dikerjakan oleh kita sekalian, oleh sang pembawa ide Kemudian yang kedua bahwa rancangan bisnisnya itu tidak hanya sekedar menguntungkan dan bisa dikerjakan, masih dilihat lagi melanggar peraturan atau tidak. Nah, ketika itu tidak melanggar peraturan, maka berarti ada jalan untuk bisa dilakukan, untuk bisa diusahakan. Ini yang
berikut adalah yang harus kita pertimbangkan itu juga bisa berkelanjutan. Nah, kemudian yang berikut adalah bisnis ini sesuatu yang tidak hanya menguntungkan dan berkelanjutan, tapi juga mudah dilipat gandakan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan lebih dulu. Kebanyakan orang masih akan melihat pada modal uangnya yang selalu jadi pikiran. Ketika para mahasiswa misalnya itu berpikir tentang modal uang milik sendiri, mahasiswa kan masih sangat terbatas uangnya. Nah, oleh karena itu mereka akan menyerah, akan lari, ya, akan meninggalkan kesempatan berwirausaha karena yang terpikir adalah modal uang milik sendiri. Ini harus dihindari, ya. Apa sih kalau tidak modal uang milik sendiri? Apakah mungkin? Nah, ini persoalannya yang sering dihayalkan atau yang sering menjadi tantangan ya para mahasiswa. Sesungguhnya bisa. Untuk para mahasiswa itu peluangnya sekarang itu sangat besar. Saya bisa menunjukkan kepada para mahasiswa banyak usaha yang saat ini itu sesungguhnya tidak mengandalkan pada modal uang milik sendiri. Ya. Di antaranya adalah modal yang berbasis pada social capital atau modal sosial. Ya. Jadi kita sesungguhnya banyak sekali teman, ya, banyak kenalan, baik secara offline maupun secara online. Nah, ini bisa dikelola, ya, teman-teman yang punya usaha bisa kita ajak bersinergi. Ya. Ada orang yang mungkin punya usaha tapi tidak bisa memasarkan secara online. Mahasiswa itu dunia online itu sudah di tangannya, tidak mengalami kesulitan. Sehingga dengan jaringan sosial yang anggap saja sebagai sosial kapitalnya, diajak sinergi. Mahasiswa bagian mempromosikan, memasarkan, sampai ke tingkat penjualan. Maka ini tentu bisa menjadi sesuatu yang tanpa harus dengan modal uang milik sendiri. Kemudian yang berikut adalah yang tadi saya katakan, bisa saja kita dengan cara digital planner, ya. Mahasiswa bisa membuat rekaman, ya. Membuat rekaman untuk diunggah menjadi YouTuber misalnya. Nah, ini mahasiswa itu sangat potensial. Karena YouTuber itu, saudara, yang saya lihat kalau mahasiswa tentu bisa bikin rekaman, bisa mereview tentang sebuah produk, bisa mengunggah, ya, di program-programnya YouTube, atau bisa juga dalam edisi yang lain, misalnya di marketplace, jadi e-commerce, bisa di mana-mana, ya, bisa juga dengan medsos, IG-nya, ya, kemudian Instagram, ya, misalnya, atau di FB-nya. Nah, ini bisa kemudian di blognya. Ini kan tidak menggunakan modal, ya, secara uang, apalagi kemudian uang milik sendiri. Bagi bahasa UNES khususnya, ini sobat UNES, ya, sangat lebih familiar lagi karena di UNES itu mahasiswa punya kesempatan kalau di lingkup UNES menggunakan WiFi yang difasilitasi oleh UNES. Jadi tidak ada halangan ini sebenarnya bagi mahasiswa UNES. Dan tentu andai kata pun pakai jaringan sendiri itu sesungguhnya bisa diatasi. Yang penting sudah mempunyai modal yang luar biasa bagi para mahasiswa. Jadi ini yang harus dimanfaatkan dan disadari, ya, disadari bahwa sesungguhnya mahasiswa itu punya potensi yang sangat besar bagi dirinya, tetapi harus diprogramkan. Nah, ini persoalannya adalah bahwa mahasiswa itu sering belum memikirkan dan belum memprogramkan. Andai kata mahasiswa itu sudah sadar dari semester awal, kemudian membuat program, membuat review produk, kemudian mengunggah, ini sebuah peluang yang sangat besar, apalagi bisa berkolaborasi, ya, bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain. Ini akan sangat membantu ketika nanti mengunggah dan mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam rangka berwirausaha ini menjadi lebih mungkin dilakukan. Jadi mahasiswa yang saya sarankan, pertama adalah harusnya sadar, ya, terhadap salah satu tuntutan dari IKU, indikator kinerja utama atau target dari kementerian yang pertama, bahwa dia ketika menjadi alumni
harus bisa salah satunya menjadi wirausahawan. Nah, ini harus disadari dulu. Yang kedua, bagaimana caranya? Nah, ini tadi sudah saya katakan, mahasiswa mempunyai keterampilan. Ya, ini harus diingat, mempunyai keterampilan yang sangat mendukung kalau untuk era sekarang yang berbasis pada digitalpreneur dan juga pada sociopreneur. Ini penting sekali bagi sobat mahasiswa, sobat UNES semuanya. Jadi ini silakan saja dikembangkan keterampilan ini. Kemudian yang ketiga, tentu jangan berpikiran bahwa wirausaha itu keturunan. Wirausaha itu adalah dari hasil belajar dan proses belajar. Kemudian berikut bahwa mahasiswa ini perlu sekali menyadari bahwa tidak harus berbasis kepada modal uang milik sendiri. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bisa saja memanfaatkan modal yang disebut dengan digitalpreneur dan juga sociopreneur. Jika ini disadari oleh rekan-rekan mahasiswa, ini ketika menjadi alumni akan sangat mungkin ya mahasiswa itu bisa menjadi mahasiswa wirausahawan. Selanjutnya kita ikuti di dalam edisi berikut.